Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Khalida Jia. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai 1 jam menguasai Rapid. Rapid itu merupakan salah satu software untuk menerapkan BIM. Sebelumnya, apa sih itu BIM? BIM atau Building Information Modeling adalah proses pembuatan dan pengelolaan representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional bangunan atau aset fisik lainnya. Ini melibatkan model 3 dimensi yang terintegrasi dengan data seperti geometri, material, dan hubungan antar elemen untuk mendukung pengambilan keputusan sepanjang siklus hidup proyek, dari desain hingga operasi dan pembongkaran. Untuk penjelasan lebih sederhananya, BIM itu seperti buku panduan pintar untuk proyek bangunan, dimulai dari desain awal, pada saat pembangunan, sampai dipakai dan dirawatnya nanti, pada saat dirawat nanti. Jika ada perubahan, semuanya otomatis terupdate. Jadi, tim arsitek, tukang maupun pemilik bisa kerja bersama tanpa ribet. Sedangkan Rapid, seperti yang dibahas sebelumnya, Rapid itu salah satu software utama untuk menerapkan BIM. Rapid dikembangkan oleh Autodesk. Software ini memungkinkan arsitek, insinyur, dan profesional konstruksi membuat model 3 dimensi terintegrasi yang mencakup data fisik, struktural, dan informasi proyek secara real-time. Fungsi utama Rapid yaitu untuk pemodelan parametrik 3 dimensi, analisis struktur, simulasi sistem MEP atau Mechanical Electrical Plumbing, serta dokumentasi konstruksi seperti gambar kerja dan jadwal material. Fitur kolaborasinya memudahkan tim bekerja bersama dengan pembaruan otomatis saat ada perubahan desain. Pada bidang teknik sipil dan arsitektur, Rapid ini membantu juga untuk perhitungan beban struktural, integrasi infrastruktur, dan visualisasi fotorealistik, sehingga mengoptimalkan proses dari desain hingga fabrikasi. Baik, langsung saja ke tampilan awal. Jadi, ketika kita membuka software Rapid, tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini ada model yang dilingkari warna merah, ada juga Formalize yang lingkaran biru, dan Recent yang kuning. Kita langsung aja ke Rapidnya. Nah, ini Models, Formalize, dan Recent File. Lalu langsung saja, jika kita sudah siap untuk menggunakan Rapid, kita klik yang New Project. Nah, di sini template filenya itu ada banyak pilihan ya. Yang pertama ada Construction Template, Architectural Template, Structural Template, Mechanical Template, System Template, Electrical Template, dan Plumbing Template. Kali ini saya akan mencoba yang arsitektural. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu ada Rapid User Interface. Yang pertama itu Application Menu. Itu ini ya, menu utama di pojok kiri atas Rapid. Ini tuh untuk akses cepat ke perintah seperti New, Open, Save, dan Export. Selanjutnya ada Quick Access Toolbar, yaitu bilah alat kecil di atas ribbon berisi tombol-tombol favorit seperti Undo, Redo, dan Save yang selalu tersedia. Ini ya. Lalu ada Ribbon Tabs.
yaitu tab-tab utama di ribbon seperti arsitektur, struktur, dan view yang mengelompokkan perintah berdasarkan fungsi. Lalu ada ribbon contextual tab. Tab ribbon yang muncul sementara saat objek dipilih, menampilkan alat edit khusus untuk objek tersebut. Selanjutnya ada ribbon panel. Itu kelompok tombol dan icon di dalam ribbon tab yang mengandung alat-alat terkait tugas tertentu. Selanjutnya ada ribbon tool, icon atau tombol individual di ribbon panel untuk menjalankan perintah spesifik seperti wall atau door. Selanjutnya ada option bar, itu bila opsi di atas drawing area yang berubah sesuai tool aktif untuk pengaturan cepat parameter. Lalu ada tipe selektor, itu drop down di atas properties untuk memilih tipe keluarga atau elemen saat ini. Selanjutnya ada properties palette, panel kanan yang menampilkan properti dan parameter elemen terpilih untuk diedit. Lalu ada drawing window. Ini area tengah ya, area yang tengah untuk menggambar dan memodelkan 2 dimensi atau 3 dimensi proyek. Lalu ada project browser. Ini panel kiri yang menampilkan hierarki views, set, sheets, families, dan grup proyek. Lalu ada view control bar. Itu bila di bawah ya, di bawah drawing window untuk kontrol tampilan seperti skala, detail level, dan visual style. Lalu ada info center. Di pojok kanan atas itu untuk akses bantuan, tutorial, dan komunikasi Autodesk. Di sini ada navigation bar, pilah kanan drawing window dengan tombol navigasi 3 dimensi seperti zoom, pan, dan orbit. Terakhir ada konteks menu pop-up yang menampilkan perintah relevan berdasarkan konteks seleksi atau lokasi. Untuk yang terakhir, yang konteks menu itu caranya dengan kita mengklik kanan. Nah, di sini ya, untuk yang konteks menu. Lalu selanjutnya ada project browser atau pop-up menu. Itu ada view yang berisi floor plans, sailing plans, 3D views, dan section. Lalu ada legends, schedule, sheets, family, and group. Langsung saja ke sini. Nah, ini project browser di sini ya. Ini floor plans, ceiling plans, 3D views, legends, schedule, sheets, families, dan group. Selanjutnya ada properties atau PP. Itu ada grafik, extends, identity data, dan phasing. Itu ada di ini ya, ini property. Selanjutnya itu draw arsitektur. Itu ada grid and level, wall, door and windows, ceiling atau plafon, roof, curtain system, curtain grid, mullion, komponen, stair atau tangga, dan railing. Itu ada di yang arsitektur ini. Nah, ini di atasnya ada ya. Wall, door, window, komponen, roof, ceiling, floor, railing. Lalu ada draw struktur. Itu ada beam, column, floor, truss, wall, brace, beam system, dan rebar. Draw structure itu ada di samping arsitektur yang tadi. Nah, ini ada beam, wall, column, truss, brace,
BIM system. Selanjutnya ada draw MEP, mechanical electrical plumbing, ada ducting, pipa, electrical, itu ada di sini. Pipa, mechanical plumbing. Lalu selanjutnya ada folder Rapid. Itu di sini ada yang terpenting itu family templates, libraries, dan templates. Lalu kemudian ada visibility atau VV. Di sini tuh terdapat model, annotation, import, dan filter. Langsung saja ke Rapid-nya. Kita ketik VV. Nah, langsung muncul. Ini model categories, annotation categories, analytical model categories, dan import categories. Di sini juga ada shortcut untuk kita mengaplikasikan software Rapid. Ya, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya bahas kali ini mengenai 1 jam menguasai Revit. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.